Shalom, selamat malam untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kebaikannya, pertolongannya, kita boleh diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam ibadah kita pada malam hari ini. Dan pujian dan penyembahan yang kita sudah naikkan, kita percaya bahwa seberapapun pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, kalau dengan hati yang sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mendengarkan setiap pujian kita. Dan terlebih daripada itu, sebagai orang-orang percaya, kita tidak hanya sekedar memuji dan menyembah Tuhan ya, tetapi terlebih daripada itu, kita juga perlu untuk diberikan bekal melalui kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan bukan hanya sebagai bahan khotbah saja, tetapi mengajar, terlebih dari itu mengajar, mendidik, mengarahkan kita, memperbaiki tingkah laku kita sehingga kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Nah, puji nama Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas kesehatan, kekuatan yang diberikan kepada kita semua, dan juga kepada pengurus inti grup Firman Veritatis yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini ya. Sebenarnya malam ini Kak Talita punya bagian, tapi karena beliau sibuk, jadi saya yang gantikan beliau. Puji nama Tuhan, sesuai dengan tema atau flyer yang sudah dibagikan oleh pengurus di media sosial, baik itu di WA, di TikTok, di Instagram, dan lain sebagainya ya. Dan sesuai dengan tema untuk pembahasan kita pada malam hari ini adalah iman yang kuat di tengah godaan dunia digital. Nah, kan ini kan sementara ini kan teknologi yang kuasai dunia ya. Jadi kita mau belajar bagaimana iman kita bisa bertumbuh dan iman kita bisa kuat di tantangan dunia yang penuh dengan teknologi ini ya. Nah, untuk sebagai dasar firman Tuhan pada malam hari untuk kita belajar sama-sama, saya ambil di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Saudara-saudara perhatikan di Alkitab masing-masing ya. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Ayat 2, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Sekali lagi ya. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai pendahuluan bahwa surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus sendiri, dan alamat suratnya itu jelas kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma. Nah, kalau kita perhatikan di dalam kitab Roma ini ya, surat Roma ini, dari pasal pertama hingga pasal 11, Rasul Paulus berbicara tentang tentang doktrinnya, tentang bahwa semua keselamatan yang kita terima adalah semata-mata karena pemberian Tuhan atau itu tanpa hasil atau usaha kita sendiri. Dan di dalam pasal 12 ini Rasul Paulus berbicara tentang praktik dari anugerah itu sendiri atau bagaimana kita bisa mempraktikkan anugerah itu di dalam hidup kita sehari-hari. Bukan berarti bahwa kita melalui perbuatan baik kita diselamatkan, tidak. Poin saya adalah bahwa anugerah yang kita terima, maka sebagai tanda daripada kita sudah diselamatkan oleh Tuhan adalah bahwa sebagai orang percaya kita harus hidup dalam perbuatan baik. Kata Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Sebaliknya juga Paulus mengatakan bahwa perbuatan baik yang kita lakukan tanpa iman juga pada hakikatnya adalah mati. Jadi kedua-duanya sejalan ya. Nah, di dalam ayat yang kita baca tadi di dalam pasal 2 bahwa di ayat 2 bahwa sesuai dengan tema yang sudah dibagikan oleh teman-teman semua di media sosial bahwa iman yang kuat di tengah godaan dunia digital. Nah, sebagai penduluan bahwa di era digital ini banyak hal ya, kehidupan manusia semakin terhubung dengan teknologi, bahkan ada yang menciptakan manusia robot ya. Bahwa internet dan media sosial dan berbagai platform digital telah menjadi bagian
bagian dalam kehidupan manusia yang tak terpisahkan. Artinya bahwa teknologi ini menjadi sesuatu yang sangat melekat kepada pribadi manusia ya, bahkan itu tidak bisa dipisahkan. Nah, dengan teknologi maka kita sebagai manusia, kita dapat mengakses setiap informasi-informasi yang ada ya. Melalui teknologi kita memudahkan kita untuk kita dapat mengakses setiap berita, baik itu mungkin melalui media yang tertulis atau secara melalui media video, kita bisa melihat banyak berita ya. Namun, kemajuan daripada teknologi itu juga membawa suatu tantangan yang sangat besar bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, dunia digital yang pada dasarnya bersifat netral dapat menjadi alat untuk membangun atau justru dapat menghancurkan iman kita. Di sini ada dua ya, membantu kita untuk membangun. Dalam hal ini kita di tempat kita bisa melihat informasi, bisa mengakses. Tetapi di sisi lain juga, di sisi buruknya bahwa dia juga bisa menghancurkan iman kita. Karena hari-hari ini kan banyak internet, orang-orang percaya bahkan anak-anak kecil yang masih umur 2 tahun, 3 tahun bisa tahu main HP ya. Bahkan mereka bisa mengakses segala-galanya. Dan itu sangat membahayakan dalam hidup kita tanpa disadari bahwa media sosial itu baik. Saya tidak katakan bahwa media sosial itu buruk, tetapi lebih daripada itu tanpa disadari oleh banyak orang percaya bahwa media sosial itu sedang menghancurkan iman mereka kepada Tuhan. Dalam hal ini bahwa ya lebih lebih fokus kepada, teknologi ya, lebih fokus kepada HP, main HP, scroll TikTok, WA, Instagram, dan lain sebagainya, menghabiskan waktu. Ini adalah apa namanya, masalah yang sangat serius ya. Nah, salah satu tantangan terbesar dalam dunia digital adalah godaan yang dapat mengancam kedekatan kita dengan Tuhan. Nah, banyak orang, terutama khusus kita kaum muda ya, sebagai pemuda, lebih banyak menghabiskan waktu dengan media sosial, game, atau tontonan hiburan dibandingkan dengan merenungkan firman Tuhan atau membangun hubungan dengan Tuhan. Sebagai anak-anak muda tentu kalau kita sudah punya HP, apalagi ya sebagai kita semua sudah dewasa ya, apalagi kalau sudah punya pacar, tentu ya makan juga pasti HP di telinga, mau tidur pun HP pasti di telinga. Kita banyak menghabiskan waktu. Atau tidak hanya telepon, tetapi juga kita bisa menghabiskan waktu di scroll TikTok, Instagram, tanpa kita sadari kita menghabiskan waktu untuk, tontonan-tontonan yang apa namanya, yang menyebabkan kita kehilangan fokus kepada Tuhan. Nah, godaan ini juga membuat kita kehilangan. Kadang melalui digital kita melihat sekarang ini ya banyak postingan-postingan yang kadang membuat kita sebagai orang percaya itu kadang iman kita goyah ya. Contohnya mohon maaf saya sebut mungkin seperti gambar-gambar pornografi ataupun gambar-gambar yang tidak sesuai kan internet ini kan sekarang kita bisa banyak akses. Nah, itu juga bisa menyebabkan iman kita bisa goyah. Tanpa disadari kita, sekalipun kita bilang orang percaya, kita hanya scroll lewat, tetapi dalam hati kita siapa tahu. Makanya ada kata pepatah yang bilang begini, laut manusia bisa ukur, apa namanya, langit manusia bisa ukur, tetapi kedalaman hati tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, ini membahayakan kita. Jadi, godaan ini sangat besar ya, kalau kita perhatikan di dunia sekarang ini. Nah, untuk itu kita akan perhatikan bagaimana firman Tuhan berbicara kepada kita, bagaimana kita sebagai anak-anak muda, mempertahankan iman kita di dalam dunia yang begitu canggih, dunia yang penuh dengan teknologi, yang bisa saja membuat kita meninggalkan iman kita. Tidak kurang bahwa banyak anak-anak Tuhan, khususnya banyak anak-anak Tuhan, seringkali menghabiskan waktu di media sosial tanpa membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, mungkin berdoa, membaca firman Tuhan, ya menghabiskan waktu di media sosial ya. Nah, untuk kita membahas tentang tema malam ini, maka ada beberapa poin yang akan saya bagikan untuk kita semua. Poin yang pertama bahwa kita perlu memahami, apa namanya, godaan dunia digital yang mengancam iman kita. Kita perlu memahami pokok permasalahannya, apa sebab akibatnya sehingga, apa namanya, kita diajarkan supaya kuat di dalam iman. Yang pertama saya di sini adalah bahwa godaan dunia digital yang mengancam iman. Nah, di dalam ayat yang kedua, Paulus mengatakan begini, "Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini." Nah,
Dunia digital seringkali membentuk standar kehidupan kita. Nah, orang yang berfokus pada kesenangan pribadi atau pengakuan sosial dan materi, sehingga tanpa disadari bahwa banyak orang percaya terjebak dalam pola hidup yang mengutamakan dunia dibandingkan dengan kehendak Tuhan. Media sosial misalnya mendorong banyak orang untuk mencari mencari kepopuleran, mungkin mencari ketenaran. Contohnya sekarang ini ya, FB, ada FB Pro, ada banyak orang yang berlomba-lomba katanya kalau main FB Pro nanti menghasilkan uang. Jadi di situ banyak anak muda, bukan hanya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi terutama anak-anak Tuhan. Mereka larinya ke situ karena dengan cara dan motivasi mereka bahwa ketika mereka melakukan itu mereka akan mendapatkan uang atau mendapatkan sesuatu dari media sosial itu. Nah, dunia digital saat ini menawarkan kemudahan yang sangat luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti yang tadi ya, FB Pro itu ya, mungkin banyak orang yang buat status, sampai-sampai permisi ya, sampai-sampai menunjukkan badannya semua, tanpa disadari dia menunjukkan hanya untuk mencari likes yang tinggi dan mencari kepopuleran supaya dia dapat menghasilkan uang melalui media sosial. Tapi kita perhatikan bahwa ini jauh dari kebenaran firman Tuhan. Makanya Paulus katakan, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan di sini adalah perintah yang tidak boleh dilanggar. Firman Tuhan menegaskan bahwa jangan di sini tidak berarti bahwa kita harus melanggar perintah itu, tetapi harus taat, tidak boleh dilakukan. Makanya Paulus menegaskan bahwa janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, dengan satu keadaan yang terjadi, maka kita perhatikan bahwa di balik kepopuleran yang dilakukan atau yang diraih atau yang diinginkan seseorang, maka dunia digital juga membawa tantangan besar bagi iman kita. Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa tersesat dalam arus yang berlahan, yang semakin hari menjauhkan kita dari hubungan kita dengan Tuhan. Ini adalah tantangan yang sangat besar ya. Itulah sebabnya Paulus mengatakan di dalam ayat ini ya, ayat 2 dia melanjutkannya dengan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, dalam konteks ini kata dunia bukan hanya sekedar tempat kita hidup, tetapi adalah sistem nilai yang kadang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, dunia digital telah menjadi salah satu alat terbesar yang untuk pola pikir manusia. Dunia digital ini baik. Saya itu tadi katakan bahwa itu tidak sebenarnya diciptakan untuk memudahkan kita, tetapi dari pemakaian kita sebagai anak-anak muda seringkali kita salah gunakan. Makanya Paulus menegaskan bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan, maka kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, serupa dengan dunia dalam arti bahwa kita tidak boleh tiru hal-hal yang bersifat duniawi. Itu dijelaskan di Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20 ya, ketika Paulus berbicara tentang hidup dalam daging dan hidup dalam roh. Paulus menegaskan bahwa manusia duniawi atau daging itu telah nyata, baik itu percabulan, hawa nafsu, persinahan, dan lain sebagainya. Dan tanpa disadari, dunia digital membawa kita untuk kita dapat melakukan hal-hal itu. Meskipun kita mengakui bahwa kita tidak melakukan itu, tetapi melalui digital atau melalui media sosial, kita bisa saja terjebak dengan hal itu. Itulah sebabnya Paulus menegaskan bahwa kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Nah, dengan cara demikian bahwa Paulus menegaskan kepada kita untuk kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, salah satu bahaya terbesar dari dunia digital adalah kemampuannya mengalihkan fokus kita dari Tuhan. Seiring berkembangnya teknologi, godaan untuk hidup dalam standar dunia semakin besar. Nah, ada beberapa contoh ya dari dunia teknologi yang kadang mengalihkan fokus kita daripada Tuhan. Yang pertama bahwa distraksi rohani itu membawa kita atau membawa waktu kita semakin sedikit dengan Tuhan. Dalam artian bahwa kita lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial daripada kita menghabiskan waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan. Kadang media sosial itu membuat kita menghabiskan waktu untuk kita hanya scroll TikTok dan lain sebagainya. Jadi dengan hal ini bahwa distraksi rohani bahwa kita lebih banyak membuka HP kita dibandingkan dengan kita membuka Alkitab. Tanpa disadari, apalagi kalau kita omong-omong di anak-anak muda sekarang,
Kalau kita omong begini, mereka nanti bertanya. Mereka punya argumen yang paling mendasar begini, "Kan di HP kan ada Alkitab, ngapain harus buka Alkitab?" Ya memang di HP ada Alkitab, tapi perlu untuk diperhatikan apakah di HP Alkitab itu dibaca atau lebih banyak menghabiskan waktu untuk baca, apa namanya, baca status yang tidak jelas, kata lucu-lucu. Ini menjadi satu pertanyaan. Dengan argumen itu mereka membela diri, tetapi sebenarnya bahwa argumen itu tidak mendasar, tidak ada dasar sama sekali. Kalau kita mau lihat daripada firman Tuhan, kalau dia bilang di HP ada Alkitab, tapi kalau di dalam ibadah ketika dia duduk dan tiba-tiba ada pesan yang masuk, mau tidak mau dia pasti membaca. Entah itu dia hanya mau lihat sebentar, tetapi dia pasti baca. Itu sudah mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Dan itu menjadi distraksi rohani kita. Kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk dunia, untuk HP dibandingkan dengan firman Tuhan. Nah, yang selanjutnya bahwa bagaimana kita akan melihat masalah yang mengalihkan fokus kita kepada Tuhan selain ada pertama itu distraksi rohani, maka yang kedua adalah hiburan yang tak sehat. Nah, ini sangat penting ya, apalagi kita kalau sudah bosan, pinginnya nonton yang lucu-lucu, pinginnya nonton yang ya yang bisa buat kita berbahak-bahak. Nah, hiburan yang tidak sehat ini juga sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tontonan dan konten internet yang seringkali mempromosikan nilai-nilai yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau kita buka HP, di Facebook, TikTok, kadang membuat kita hiburan itu sebenarnya orang orang lain bilang itu sehat, tetapi kalau kita lihat dari tinjauan dari Alkitab, hiburan itu tidak sehat karena berisi konten-konten yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kehilangan nilai-nilai, kehilangan nilai-nilai Kristiani. Dan itu sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, selain hiburan yang tidak sehat, maka pencarian validasi dari dunia. Artinya bahwa begini, kita lebih sibuk mengejar likes, views, dan komentar daripada kita lebih banyak mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mungkin saya berkhotbah, kita di sini yang hadir dalam ruang Google Meet ini, saya yakin bahwa kita tidak seperti itu ya. Tetapi di luar sana, banyak orang muda, bahkan orang tua pun mereka menghabiskan waktu hanya untuk mempostingkan sesuatu dan mereka berharap bahwa melalui postingannya itu mereka mendapatkan like yang sangat banyak, komentar yang sangat banyak sehingga mereka terkenal. Padahal ini adalah waktu yang sia-sia, saudara-saudara. Jadi kita membuang waktu di hal-hal yang tidak penting. Dan kita lebih banyak untuk menunggu, berharap kepada komentar, berharap kepada likes, dan kita melupakan akan kehendak Tuhan. Kita kehilangan arah, kita tidak mencari kehendak Tuhan, tapi lebih banyak mencari komentar, lebih banyak mencari banyaknya like. Ini membuat kita mengalihkan diri dari fokus kita kepada Tuhan. Nah, selain pencarian validasi dari dunia, maka yang keempat adalah standar dunia yang menyesatkan. Nah, kita tidak bisa pungkiri ya bahwa dunia teknologi ini sangat memudahkan para penyesat untuk menyebarkan ajaran-ajaran yang tidak sehat. Bahkan di media sosial seringkali kita melihat orang yang menampilkan hidup mereka yang sempurna, mungkin penampilan mereka menarik, kehidupan mewah, kebahagiaan yang tanpa masalah. Hal ini membuat kita merasa minder dan tidak cukup baik atau bahkan mencari sesuatu yang ingin baik ya. Maksudnya poin saya di sini adalah bahwa standar dunia yang menyesatkan dalam hal ini bahwa kalau di media sosial kita lihat orang punya keadaan, mungkin dia kaya, punya motor, punya mobil, punya rumah mewah. Ya mungkin dalam diri kita pasti merasa iri. Dan Alkitab bilang, orang yang iri hati itu tidak baik. Orang yang iri hati itu tidak sehat. Itu penyakitan namanya itu. Jadi ini sangat penting ya. Kita tidak boleh iri hati terhadap seseorang. Apalagi iri terhadap dunia. Dunia ini, kalau kita iri terhadap dunia, maka pada akhirnya kita akan kehilangan arah ya. Mengalihkan fokus kita ke tujuan kita sebenarnya. Dan tidak dipungkiri bahwa media sosial juga mempermudah para penyesat untuk menyebarkan ajaran-ajaran. Hari-hari ini di media sosial kita lihat ada banyak orang sekalipun menampilkan dirinya sebagai pendeta, sebagai pengkhotbah, sebagai pengajar yang hebat, tetapi tidak terlepas dari yang namanya dia mengajarkan nilai-nilai yang bertentangan dengan Alkitab. Nilai-nilai yang bertentangan dengan doktrin-doktrin Kristen. Dan ini sangat berbahaya. Nah, kita sebagai orang percaya,
Kita harus memilih, harus tahu memilih, harus perhatikan, harus tahu untuk mendengarkan, mana yang harus didengarkan, apakah ajaran ini sehat atau tidak. Ini perlu kita memilah-milah. Jadi makanya saya katakan bahwa dunia digital ini positifnya itu membuat kita baik dalam hal ini bahwa memudahkan kita untuk mengakses informasi. Tetapi sisi buruknya lebih kejam, mengalihkan tanpa disadari internet sedang membunuh kita, tanpa disadari teknologi sedang membunuh kita, tanpa disadari teknologi sedang menjauhkan kita dari kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya Paulus menegaskan di dalam ayat ini, jika imanmu mau kuat, janganlah menjadi serupa dengan dunia. Nah, jangan menjadi serupa dalam hal ini. Kita tidak boleh menunjukkan nilai-nilai yang kurang baik. Dan terlebih dari itu, saudara-saudara, bahwa saya ingin menegaskan kembali bahwa seharusnya melalui dunia digital itu membantu kita untuk menyebarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi di sisi lain mungkin ada ajaran yang sesat, tetapi dari hidup kita seharusnya kita menampilkan ya mungkin melalui postingan kita yang dapat memberkati orang lain, mungkin postingan kita yang dapat menolong saudara-saudara kita. Dan itulah yang seharusnya kita terapkan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Bukan kita menghabiskan waktu untuk hanya mau buat sesuatu yang tidak bermanfaat. Tetapi kalau kita menghabiskan waktu untuk Tuhan dalam hal ini, ya di sisi lain kita menghabiskan waktu untuk Tuhan, tetapi di sisi lain kita juga membuat konten-konten yang dapat memberkati orang lain di luar sana. Tetapi kita juga harus berhati-hati dalam pengajaran kita. Dalam hal ini bahwa kita harus berhati-hati dalam membuat konten. Jangan sampai kita membuat konten yang tidak berkenan, akhirnya menyesatkan orang yang di luar. Nah, saudara-saudara, sebagai anak Tuhan, maka kita tidak perlu hidup berdasarkan standar dunia. Nilai kita tidak ditentukan oleh jumlah like atau followers, tetapi oleh kasih Tuhan yang tidak berubah. Sebagai anak Tuhan, kita harus menyadari bahwa hidup kita itu ditentukan oleh Tuhan, bukan ditentukan oleh komentar, bukan ditentukan oleh internet, tetapi hidup kita ditentukan oleh Tuhan berdasarkan kasih karunia anugerahnya. Nah, tanpa kita sadari bahwa kita menjadi semakin mirip dengan dunia ini, hidup untuk kepuasan diri, mengutamakan citra daripada karakter, dan lebih mendengar suara dunia dibandingkan kita mendengarkan suara Tuhan. Ini sangat berbahaya. Jangan sampai kita lebih banyak mendengarkan orang yang buat lucu-lucu. Jangan sampai kita menghabiskan waktu hanya untuk tertawa yang tidak jelas. Nah, ini sangat penting, saudara-saudara. Nah, di dalam pertama Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16, Rasul Yohanes mengatakan begini ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika seseorang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab orang yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Rasul Yohanes juga menegaskan, keangkuhan, keinginan daging, keinginan mata. Mata ini seringkali ya kadang kita pakai untuk lihat kebaikan, kadang juga bisa membuat kita menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kita lihat foto-foto yang tidak berkenan. Jadi penting untuk kita sadari mengenali bagaimana keadaan dunia. Dan poin yang kedua untuk malam ini adalah bahwa selain kita mengenali masalah yang mengalihkan fokus kita kepada Tuhan, maka poin yang kedua adalah bahwa pertanyaannya adalah bahwa mengapa kita harus memperbaharui pikiran kita. Nah, dunia digital telah mengubah cara kita hidup, berpikir, dan berinteraksi. Nah, setiap hari kita terpapar ribuan informasi dari media sosial, berita, dan konten hiburan. Tanpa kita sadari, apa yang kita lihat dan kita dengar dari dunia digital mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Jika kita tidak berhati-hati, pola pikir kita semakin menyerupai dunia ini daripada menyerupai Kristus. Ini sangat berbahaya. Kalau kita lebih banyak mendengarkan dunia, lebih banyak mendengarkan informasi dari HP yang tidak membangun, maka lama-lama kelamaan kita akan kehilangan jati diri kita sebagai orang percaya. Lama kelamaan kita bukan menjadi serupa dengan Kristus, tetapi kita semakin menjadi menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, itulah sebabnya di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua dilanjutkan oleh Paulus bahwa tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, di dalam ayat ini bahwa Paulus menunjukkan bahwa pembaharuan budi bukan sekedar perubahan pola pikir, tetapi juga
suatu transformasi rohani yang memungkinkan seseorang untuk memahami dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, pikiran manusia secara alami telah tercemar oleh dosa. Di dalam Roma pasal 8 ayat 7, di situ firman Tuhan menegaskan bahwa keadaan ketika manusia jatuh dalam dosa, pikiran kita, hati kita tidak benar. Pikiran kita duniawi, hati kita duniawi. Sehingga tanpa pembaharuan, kita cenderung mengikuti arus dunia yang menyesatkan. Nah, dunia digital seringkali menanamkan nilai-nilai yang bertentangan dengan firman Tuhan, seperti hedonisme dan pengajaran dan lain sebagainya untuk kepuasan diri kita sendiri. Nah, jika kita tidak terus-menerus memperbaharui pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mudah terpengaruh oleh pemikiran duniawi yang semakin hari menjauhkan kita daripada menjauhkan kita dari Allah. Nah, ini sangat penting ya. Jadi perpikiran kita harus perbaharui. Pikiran kita harus diperbarui dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan standar media sosial yang merubah kita ya. Jadi poinnya adalah bahwa pentingnya pembaharuan pikiran kita sebagai bagian dari transformasi hidup sebagai orang percaya. Alkitab mengajarkan bahwa manusia yang telah ditebus oleh Kristus tidak hanya dipanggil untuk meninggalkan dosa, tetapi juga mengalami perubahan dalam cara berpikir, merasa, dan bertindak. Jadi ini sangat penting ya. Jadi anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita telah membaharui pikiran kita, telah membaharui pikiran kita. Sehingga Alkitab menegaskan bahwa kita harus semakin serupa dengan Kristus. Pikiran kita harus pikiran Kristus, hati kita juga hati Kristus. Itulah sebabnya tantangan yang paling berat adalah jika kita lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial dan dibandingkan kita menghabiskan waktu untuk Tuhan, maka ingatlah bahwa kita menjadi serupa dengan dunia ini. Seperti poin pertama tadi bahwa kalau kita bukan menjadi serupa dengan dunia, pasti kita serupa dengan Kristus. Tapi kalau kita tidak serupa dengan Kristus, tentu kita serupa dengan dunia. Karena di dunia ini hanya dua hal. Baik itu serupa dengan Kristus kah atau serupa dengan dunia. Jadi itu tidak bisa diganggu juga. Tidak ada setengahnya. Tidak ada bilang setengahnya dari serupa dengan dunia, setengah dari serupa dengan Kristus. Itu tidak ada. Tapi kalau orang yang serupa dengan dunia, ya dia tetap duniawi. Orang yang serupa dengan Kristus, ya dia tetap serupa dengan Kristus. Nah, itulah sebabnya Paulus menegaskan bahwa kita harus berubah oleh pembaruan budi kita. Artinya bahwa pikiran kita, perasaan kita haruslah pikiran Kristus. Janganlah kita berpikir pada hal-hal yang duniawi. Nah, kita perhatikan bahwa pembaharuan budi adalah proses yang berkelanjutan di mana Roh Kudus bekerja dalam diri kita untuk mengubah pola pikir kita agar selaras dengan kehendak Allah. Jadi pikiran kita, pembaharuan budi kita harus dirubah ya. Jadi kalau kita malam ini kita mendengarkan firman Tuhan, setelah kita mendengarkan, maka mari kita renungkan. Apakah saya lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial, ataukah saya lebih banyak menghabiskan waktu uh, untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan. Nah, itulah sebabnya bahwa pikiran kita haruslah pikiran Kristus. Kita harus membaharui hati kita dan pikiran kita. Jangan sampai kita bilang percaya kepada Kristus, jangan sampai kita bilang saya adalah anak Tuhan, saya adalah orang percaya, tetapi sebenarnya tindakan dan kelakuan kita, pikiran duniawi. Jadi ini ini adalah peringatan untuk kita supaya kita lebih berhati-hati. Dan poin yang terakhir adalah untuk malam ini adalah selain kita membaharui pikiran kita, maka poin yang terakhir adalah bahwa kita sebagai orang-orang percaya harus menggunakan dunia digital untuk kemuliaan nama Tuhan. Tadi di awal saya katakan bahwa di dunia digital itu baik, tetapi sisi buruknya adalah membawa kita menjauhkan kita daripada Tuhan. Tetapi di sisi lain bahwa dunia digital juga kita harus gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam ayat 2 selanjutnya di situ dikatakan bahwa sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Artinya bahwa dunia digital membawa kita supaya kita semakin semangat dalam pemberitaan Injil, semakin semangat dalam memberikan memberikan kita semangat untuk semakin memberkati orang lain di luar sana melalui postingan kita, status kita, kata-kata kita.
kita dapat memberkati orang lain di luar sana. Nah, di dalam dunia era digital ini bahwa yang berkembang pesat, bahwa orang percaya dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang untuk menggunakan teknologi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, dunia digital bukan hanya sesuatu yang secara inheren baik atau jahat, tetapi bagaimana kita menggunakannya menentukan apakah hal itu sejalan dengan kehendak Allah atau tidak. Jadi kembali lagi bahwa dari hidup kita, bagaimana kita dapat menggunakan dunia digital itu. Kalau kita menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan, tentu kita mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi kalau kita gunakan hanya untuk keinginan duniawi, hanya untuk hanya ingin untuk mencari sesuatu yang populer di dunia ini, maka itu akan menjauhkan kita daripada Tuhan. Nah, di dalam ayat ini Paulus melanjutkan bahwa sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna. Jadi kita harus melihat bahwa alat teknologi itu baik bagi kita. Baik dalam arti bahwa kita bisa gunakan untuk posting sesuatu, kita gunakan untuk memberkati orang lain. Karena hari-hari ini ya, saya sering temui di status Facebook bahwa ketika seseorang mungkin dia benci pada sesamanya, mungkin temannya atau orang lain, mungkin dia benci ya. Dia punya kata-kata bukannya berdoa dan bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya ia dibentuk lagi, tetapi malah mereka lebih curhatnya itu ke Facebook atau ke WA atau pokoknya status-status lah. Kadang kata-katanya itu kalau kita baca ada yang lucu, ada yang tegang, ada yang bagaimana ya, pokoknya campur aduk semua. Jadi membuat kita semakin bukan mempermuliakan nama Tuhan, tetapi malah membuat kita mempermuliakan dunia ini ya, mempermuliakan iblis. Artinya bahwa iblis lebih senang bahwa dia sudah mendapatkan murid baru. Nah, ini sangat berbahaya saudara-saudara. Jadi saya berharap bahwa kita yang hadir pada malam hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita harus berubah bahwa kita mempergunakan media sosial itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, firman Tuhan Paulus menegaskan bahwa sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna. Jadi kita harus tahu membedakan, membedakan bagaimana kita bisa menggunakan teknologi ini. Apakah ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Apakah postingan kita sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Kita harus mengujinya kembali berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang dapat sebagai dasar untuk kita dapat menguji setiap baik itu ajaran kita, baik itu mungkin melalui postingan kita dan lain sebagainya. Supaya apa yang berkenan kepada Allah, berkenan kepadanya dan sempurna. Jadi di kata sempurna di sini dalam arti bahwa kita akan diperbaharui semakin hari dan semakin hari untuk menjadi sempurna. Bukan berarti ketika kita posting status, ketika kita buat WA, kita sudah merasa sempurna. Atau ketika kita sudah memberkati orang lain dan orang lain komen bahwa amin dan lain sebagainya, kita jangan bangga. Tapi kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa melalui postingan kita, nama Tuhan dipermuliakan di tempat yang maha tinggi. Jadi kesimpulan saya pada malam hari ini adalah bahwa mari kita sebagai orang-orang percaya, terutama anak-anak muda, mari kita mempergunakan media sosial ini dengan baik ya. Mari kita mempertahankan iman kita di dunia digital ini ya. Jangan sampai hanya melalui postingan-postingan duniawi, yang postingan-postingan yang tidak membangun iman kita, kita lebih tertarik kepada dunia daripada kita tertarik terhadap firman Tuhan. Jadi ini sangat peringatan yang sangat penting dalam hidup kita bahwa sebagai orang percaya, kita harus membangun iman kita atas firman Tuhan. Kita harus rajin beribadah, rajin berdoa, menghabiskan waktu untuk berdoa, menghabiskan waktu untuk membaca firman Tuhan. Jangan kita pakai argumen bahwa di HP saya ada Alkitab. Kita jangan pakai argumen itu, karena argumen itu tidak menolong kita, tidak tepat, lemah. Karena kalau kita lebih banyak kita katakan bahwa ada Alkitab di HP, tapi saya yakin dan saya pastikan kalau ada pesan yang masuk, tentu kita pasti penasaran dan kita pasti baca. Tapi yang terpenting adalah kita membangun hubungan kita lebih dekat kepada Tuhan, berdoa, dan melalui ini juga memudahkan kita untuk mengakses informasi,
untuk, memberkati orang lain di luar sana. Sekalipun kehadiran kita tidak ada, tetapi melalui postingan kita, media sosial kita, kita dapat memberkati orang lain. Jadi, itulah sebabnya mari kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak muda, mari kita tahu menggunakan teknologi, jangan sampai melalui teknologi itu menjauhkan kita dari persekutuan dengan Tuhan, tetapi justru sebaliknya, melalui dunia teknologi semakin memperdekatkan kita dengan Tuhan. Dalam arti bahwa semakin kita memberitakan Injil, semakin kita semakin kita beritakan Injil yang baik melalui postingan-postingan kita dan melaluinya kita dapat memberkati orang lain. Jadi itulah firman Tuhan yang dapat saya bagikan untuk kita semua pada malam hari ini. Dan waktu dan selanjutnya saya kembalikan kepada hamba Tuhan, Kakak Martinus.